Oke, lihat nih. Di depan saya sudah masuk ke Winbox. Ini sudah masuk Winbox. Ini tampilannya. Ada beberapa hal yang perlu kalian pahami di sini dan ada beberapa hal yang akan menjadi fungsi untuk kita konfigurasi. Di sini saya menggunakan versi 3.37. Kalian versi berapa kalau kalian? 38. Berarti kalian lebih terbaru. Bagaimana cara update-nya? Cara update itu kamu di tools. Di sini ada check for update. Nggak usah kalau yang udah. Ya, di sini ada check for update. Nah, saya nggak ada internetnya. Ya. Oke. Di sini ada 3 buah search bar. Nih, ada 3 buah kotak seperti ini, persegi panjang. Yang connect to, perhatikan, yang connect to itu kamu bisa lihat di situ ada alamat MAC address. Ya, ada MAC address. Lalu di bawah itu ada login. Login itu untuk username-nya. Dan di bawah ada password, ya pasti password. Nah, di sini ini fokus yang di sini. Kalau kamu ingin mengakses router kamu menggunakan IP, maka di sini tulisannya connect to IP-nya. Contoh, saya klik di sini ada IP address, maka dia akan berubah menjadi IP address. Tapi kalau saya klik yang MAC address, dia akan ubah menjadi MAC address. Kalau kalian pertama kali konfigurasi router, artinya routernya belum pernah dikonfigurasi. Di sini IP address-nya masih 0.0.0.0. Kenapa? Karena di situ belum ada konfigurasi IP. Terus, ketika kalian sudah ada IP, ini yang perlu kalian benar-benar perhatikan. Pak, saya pengen akses router saya menggunakan IP. Maka pastikan bahwa komputer kalian pun juga sudah dalam network yang sama dengan router kalian. Contoh, misalkan router kalian ada IP-nya adalah 192.168.10.1/24. Maka komputernya pun juga harus satu network dengan IP routernya. Contoh misalkan 192.168.20. Misalkan 10.10. Itu masih satu network. Tapi kalau misalkan komputer kalian belum ada IP-nya, maka akses menggunakan MAC address. Paham sampai sini? Oke. Lalu di sini ada MAC address, IP address, terus ada identity. Nah, identity ini adalah nama daripada routernya. Waktu itu kita pernah konfigurasikan, ubah identity-nya. Nah, identity ini bisa kita ubah sesuai dengan nama kita masing-masing. Fungsinya untuk apa? Fungsinya adalah untuk apabila pada saat kalian mengkonfigurasi sebuah kantor yang dimana kantor tersebut ada banyak router. Nanti di sini akan terbaca banyak router. Mungkin sebagian dari kalian ada tuh banyak list routernya. Nah, itu ada yang pertama, coba kamu cabut kabel internetnya. Khawatir dia masih ke bridge. Coba cabut kabel internetnya. Biasanya nanti dia akan hanya ada satu saja. Kalau kabel LAN-nya jangan, kabel ke kliennya jangan. Nah, identity ini berfungsi untuk apa? Untuk menandai router kita. Posisinya di mana dan nama routernya apa. Lalu sebelahnya di sini ada version. Ini adalah versi daripada sistem operasi yang ada di dalam router kita. Kalau saya versionnya adalah 6.47.8. Kalau kalian berapa? Ada yang 48? 47 semua? Ada yang 48? Oke. Stabilnya di angka 6.40-an. Kalau di bawah 40, misalkan ada 6.36, itu enggak stabil. Harus diupdate. Lalu sebelahnya lagi, di sini ada RB941, itu nama perangkatnya. Seri perangkatnya. Nah, uptime itu adalah sesi untuk aksesnya. Kita akan fokus pada tiga menu ini. Ada MAC address, IP address, dan juga identity. Kita akan ubah identity-nya menjadi nama kita masing-masing.
nanti untuk IP address-nya kita akan ubah sesuai dengan kebutuhan yang ada di depan. Dan juga untuk MAC address-nya nggak bisa diubah karena ini sudah ditanam di Ethernet-nya. Cara connect-nya adalah kalau kamu mau akses pakai IP maka kamu klik IP-nya. Tapi kalau kamu mau akses pakai MAC address, klik MAC address-nya. Setelah itu login-nya, username-nya itu default-nya adalah admin dan password-nya default-nya adalah blank. Kita coba yang ini apakah sudah ada password atau belum. Saya connect. Nah, kalau sudah masuk ke tampilan seperti ini berarti sudah berhasil terkoneksi. Coba sudah terkoneksi semua? Ada yang belum? Coba yang belum angkat tangan. Belumnya kenapa? Oke. Balik lagi sini. Nih di depan ini. Pak, kok saya routernya nggak muncul-muncul? Ya, kalau misalkan nggak muncul-muncul, kamu pastikan tadi Ethernet atau kabel LAN-nya sudah terhubung ke komputer. Itu yang pertama, dan pastikan nyala. Lalu yang kedua, ini khawatir Winbox itu bentrok dengan interface lain. Biasanya dia bentrok dengan virtual interface. Coba kamu lihat di control panel. Di adapter, setting adapter. Di situ akan ada virtual network adapter. Nih. Kayak virtual box, entah itu VMware. Ini silakan kamu disable atau matikan. Khawatir Winbox itu dia bentroknya ke sana. Dia nyari juga ke sana. Jadi nanti lama munculnya. Pokoknya yang ada tulisan virtual itu di disable. Ya, yang ada tulisan virtual itu kamu disable. Karena dia akan ngaruh ke sana. Oke, kita akses lagi. Oke, baik. Kalau tadi cara hard reset sudah saya jelaskan. Terus bagaimana cara soft resetnya? Yang lebih lembutnya menggunakan sistem reset. Saya minta semuanya ikuti. Kita bareng-bareng reset ulang untuk routernya. Caranya adalah kamu klik di bagian sistem. Nih sebelah kiri di situ ada sistem. Lalu ada tulisan reset configuration. Nih sistem. Ada reset configuration. Ketemu? Sampai kamu klik sampai muncul tab atau pop up seperti ini. Nah, di sini ada beberapa pilihan. Kalau kamu pilih yang keep user configuration, nanti dia akan dia akan menyimpan konfigurasi sebelumnya. Atau dia akan menyimpan konfigurasi yang sudah kita buat sebelumnya. Kalau kamu ubah menjadi caps mode, maka dia akan masuk ke mode caps. Harus ada satu router adminnya. Nah, kalau kalian menggunakan no default configuration, berarti kamu benar-benar menghapus semua konfigurasi termasuk default configuration ya. Yang terakhir do not backup, berarti nggak harus di backup. Kita pilih satu aja, yaitu pilih yang no default configuration. Artinya kita benar-benar mereset seluruhnya. Setelah itu kamu klik reset configuration. Kamu klik reset. Setelah itu kamu klik yes. Nah, ini ditunggu sampai dia nge-reset. Ya, nanti harusnya IP address-nya hilang. Ya, reset semua reset. Nah, dia akan keluar, habis itu dia akan masuk lagi. Dia akan reconnect. Nih, dia akan reconnect. Nih, dia sedang melakukan reconnection. Tulisan errornya apa? Kalau saya sudah bisa connect lagi. Satu orang. Ada tulisan legacy mode nggak? Errornya apa?
Ya, kalau ada tulisan legacy mode, nih, kalau yang ada tulisan error legacy mode, kamu silakan akses di tools ini ada legacy mode, itu kamu klik sampai checklist. Terus kamu connect lagi. Bisa? Sudah bisa ya? Oke. Kita akan mulai untuk basic configuration. Saya minta tidak ada yang bercanda, fokus. Saya akan menjelaskan benar-benar basic untuk konfigurasi routernya, yang nantinya ini akan menunjang kalian pada saat praktik-praktik yang lain. Maka saya harap bisa memperhatikan karena saya sambil merekam. Di sini saya sambil merekam, nanti saya upload seperti biasa di YouTube, biar kalian juga ada bahan untuk melihat bagaimana caranya, khawatir lupa. Oke, biasanya saya kalau misalkan awal pertama kali konfigurasi, yang pertama kali saya lakukan adalah mengamankan routernya. Ya, dengan memberikan password. Sekali lagi, dengan memberikan apa? Password. Kenapa harus dikasih password? Ya tadi untuk menghindari teman-teman kalian yang jahil. Ya, saya titip, nanti kalau kalian kasih password, pastikan kamu ingat passwordnya. Kalau kamu lupa, kamu harus tanggung jawab dengan routernya. Gimana caranya router tersebut harus bisa diakses lagi. Ya, makanya tadi saya ajarkan hard reset. Oke, untuk ganti password, itu kamu masuk ke sistem, diklik sistem, terus di situ ada password. Ada password? Nah, kamu klik password sampai muncul change password seperti ini. Yang old password, ya, yang old password itu password lama. Berarti kan karena kita password lamanya kosong, blank, berarti nggak usah diisi. Langsung ke new password. Silakan kasih password masing-masing. Silakan. Ya, new passwordnya apa, terus kamu konfirmasi passwordnya. Sudah? Kalau sudah tinggal klik change aja. Maka ini sudah teramankan passwordnya. Nah, ini sudah diubah passwordnya semua? Sebelah sini sudah? Sebelah kiri saya sudah? 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 Hah? Udah? Oke. Saya takut nanti Pak saya ketinggalan, saya tanya satu-satu. Kita lanjutkan. Setelah saya memberikan password, selanjutnya saya akan memberikan identitas untuk router saya. Ya, caranya ini kan masih nama Mikrotik ya, namanya masih Mikrotik. Kita ubah menjadi nama masing-masing. R strip nama masing-masing. Caranya adalah di bagian sistem, sama di bagian sistem. Di situ ada identity. Nah, tinggal ubah aja nih identitinya, ubah menjadi nama kalian. Ini ya contoh Erian atau RB Erian. RB strip Erian. Yuk. Ya, nanti saya cek satu-satu nih. Setelah itu kamu tinggal apply atau oke. Ini sudah keubah ya. Nanti akan saya cek satu-satu. Makanya pakai nama masing-masing. Kalau nggak nama masing-masing berarti nggak saya nilai. Nanti saya nggak tahu nilainya. Nggak tahu namanya. Gimana cara saya nilai? Ini langkah yang kedua. Perhatikan. Ini adalah langkah yang kedua. Itu memberikan identity. Langkah selanjutnya biasanya saya akan menambahkan user. Perhatikan. Saya akan menambahkan user. User untuk siapa? User untuk admin yang lain ataupun user untuk pribadi. Karena user admin itu biasanya kan sudah familiar ya. Biasanya user admin kan user defaultnya. Nah, saya akan ganti user admin tersebut menjadi nama user saya. Caranya sama di bagian sistem. Lalu di situ di paling bawah sebelum watchdog, di situ ada user. Ya. Ada users. Di situ ada sistem default user. Nama usernya adalah admin.
Dia full, memang full. Dia nggak bisa diubah. Ya. Nah, caranya adalah kalau saya pribadi, biasanya saya buat user baru dengan grupnya itu full dan saya disable default usernya. Contoh, saya buat, cara buatnya adalah tanda tambah, nih ada tombol plus, add. Nih nama usernya misalkan Erian. Nah, grupnya silakan kamu buat full. Masih ingat full untuk apa? Full. Kalau read hanya bisa ngebaca, bisa ngeliat doang. Kalau write bisa ngekonfigurasi apa yang nggak bisa? Nggak bisa nambahin user. Ya. Terus masukin passwordnya. Bebas, ini passwordnya bebas. Beda lagi juga nggak apa-apa. Tapi biar ingat pakai yang tadi aja. Nah, ini user full juga. Lalu saya matikan yang admin. Cara matikannya, kamu klik dulu user admin. Di sini ada dua tombol, ada checklist dan juga silang. Checklist itu enable, silang itu disable. Ya, checklist itu enable, silang itu disable. Kalau saya klik silang, maka dia akan abu-abu seperti ini. Berarti dia sudah disable. Ini di setiap menu di dalam Winbox ini pasti ada tanda plus, tanda minus, tanda checklist sama tanda silang. Tanda plus itu untuk menambahkan, untuk nambah. Kalau minus artinya menghapus. Saya ulangi. Tanda checklist untuk apa? Checklist. Tanda checklist di enable atau menyalakan. Kalau silang disable atau mematikan. Kalau tanda plus menambahkan. Kalau tanda minus menghapus, ya. Ini saya sudah matikan, maka kalau kalian keluar nanti nggak bisa pakai username admin lagi, harus pakai username yang sudah kalian buat tadi. Selanjutnya, ini biasanya sudah selesai sampai sini untuk konfigurasi cara aksesnya sampai aksesnya. Nah, setelah itu biasanya saya akan menandai interface. Ya, saya akan menandai interface. Silakan kamu klik di bagian interface. Di situ ada Ether 1, Ether 2, Ether 3, Ether 4, power line 1 itu untuk power, dan juga ada WLAN 1. Nah, biasanya saya akan menandai Ether. Kita bisa mengganti nama Ether, tapi kalau saya pribadi, saya khawatir lupa. Yang tadi saya bilang kalau Ethernya saya ubah, takut saya lupa. Makanya cara menandainya kita menggunakan komen. Ada yang namanya komen. Caranya, misalkan saya akan menandai Ether 1 adalah internet. Kamu klik Ether 1. Ini Ether 1-nya kamu klik. Lalu di sebelah tanda silang, di situ ada bentuk seperti kertas dilipat dikit. Ada? Nah, kalau kamu klik, dia akan muncul comment for interface. Misalkan saya ubah menjadi internet. Kalau saya oke, maka di atas Ether 1 itu ada tulisan internet. Oke aja langsung. Oke, sekarang Ether 2 silakan kalian buat klien. Ya, Ether 2 itu untuk klien. Ya, Ether 2 itu klien. Ether 3 4-nya nggak usah. Karena kita cuma pakai 2 Ethernet doang. Nah, di sebelah kiri itu ada status. Kalau R itu bukan ready ya, tapi running. Kalau kamu coba arahkan kursornya ke R, dia akan ada tulisannya. Tuh. Running. Ready, Pak. Ya, artinya bukan lari, tapi nyala lah bisanya. Sedang running. Ya, sedang dijalankan. Sisanya, kalau tandanya kosong seperti ini berarti dia belum berjalan. Kalau tandanya seperti ini silang, yang seperti WLAN di bawah, silang dan tulisannya abu-abu, itu berarti sedang disable. Cara enable-nya gimana? Tinggal checklist. Ya. Kita belum ke wireless, jadi silakan bisa disilang lagi, disable lagi.
Oke. Perhatikan. Menu tadi ada menu add atau menambahkan yang tanda plus, terus ada remove yang tanda strip tadi minus, terus ada tanda checklist, terus ada tanda silang, dan juga ada tanda komen. Itu akan sangat sekali kita gunakan seterusnya. Kalau kamu buka satu persatu di bridge, itu pun juga akan ada sama tanda-tandanya. Terus kamu buka misalkan di wireless juga akan ada sama. Tuh, ada ya semua? Nah, tadi fungsinya untuk apa? Untuk menandai. Oke, langkah selanjutnya saya akan, ini kan sudah nih untuk menandai, untuk saya berikan identitas, berikan keamanan, minimal password. Langkah selanjutnya saya akan memberikan IP address sesuai dengan yang diminta oleh topologi. Nah, Ether 1 nih, di Ether 1 biasanya saya menggunakan DHCP client. Masih ada ingat dengan tentang DHCP? Ada dua jenis DHCP, ada DHCP server dan juga DHCP. DHCP server bertugas untuk apa? Menyebarkan IP address. Kalau DHCP client menerima IP address. Nah, di sini Ether 1 sebagai penerima. Kenapa sebagai penerima? Karena dia membutuhkan alamat internet dari servernya. Maka ada fitur yang namanya DHCP client. Silakan kita konfigurasi untuk DHCP client. Kamu klik di bagian IP, di sini ada IP. Terus di situ ada DHCP client. Ada DHCP client ketemu? Kalau kamu klik, dia akan muncul menu seperti ini. Untuk menambahkan, silakan kamu klik tanda tambah ini atau plus ini, add. Nah, di sini ada new DHCP client. Interface-nya Ether berapa di sini? Ether 1. Kenapa? Karena dimintanya seperti itu. Kita akan tugaskan Ether 1 ini menerima IP dari servernya. Maka interface ini kita arahkan ke Ether. Nah, di sampingnya itu kelihatan tuh komen yang telah kita tambahkan. Ada internet sama client. Jadi kalau kamu konfigurasi ke tempat yang lain atau konfigurasi yang lain, itu kamu tahu. Oh, saya mau konfigurasi untuk internet. Berarti di situ interface-nya ke arah internet. Ya. Di sini interface-nya kayak tersatu. Add default route-nya ini yes, karena kita ingin mendapatkan default route secara otomatis. Terus kamu apply, terus oke. Maka dia akan muncul menu seperti ini. Ada yang stop? Oke, nanti. Oke. Bagi yang statusnya stop, ya. Di bagian statusnya stop, coba kamu cek kabel internet nyala atau enggak? Enggak, berarti memang interface-nya enggak nyala. Kalau tulisannya searching, berarti dia masih cari. Kalau tulisannya bound, berarti dia sudah ketemu IP-nya. Di situ ada IP address 10.10.7.207 kalau saya /19. Kalian dapatnya berapa? Networknya sama? Networknya sama? Nah, iya, nanti sampai dapat IP. Oke. Lagi. Ini DHCP client sudah selesai. Sampai dapat IP seperti ini berarti sudah selesai. Next sisanya kalau yang belum, berarti tadi kemungkinannya adalah Ethernet-nya yang mati, artinya Ethernet yang nggak nyala, berarti mati belum dicolok. Kalau misalkan ternyata ada kemungkinan Ethernet-nya rusak, bisa dipindahin, maka nanti juga komen juga dipindahin. Itu coba kamu pindahin ke Ether 4, udah bisa ya udah. Oke, ini sudah selesai. Kalau kita menambahkan DHCP client, maka otomatis semua IP yang dibutuhkan itu sudah ditambahkan. Seperti gateway, terus IP address yang dibutuhkan, sama IP DNS pun juga disebar. Nih kalau kita cek, kamu klik di IP, terus DNS, ada dynamic server, dia otomatis masuk tuh 192.168.18.1 di IP DNS. Klik IP, di situ ada DNS.
Ini cuma ngecek aja. Ada di dynamic servernya itu ada IP nggak? 192.168.18.1. Oke. Ini IP 192.168.18.1 itu adalah gateway untuk modem bisnet kita. Ya, kita pakai bisnet. Ya. Ini sangat amat diperlukan. Kenapa? Karena dia untuk membaca servernya. Kalau ini nggak kebaca, dia nggak akan bisa internetan. Karena nanti pada saat kita sebar kembali, ini akan kita sebar ulang. Ya. Ini nanti kita bahas di next pertemuan. Kita akan bahas untuk basic konfigurasi aja dulu. Ini kan IP sudah dapat. Ini kan kita harapannya router kita bisa terkoneksi internet. Oke, cara ngeceknya di situ ada new terminal di bawah tools. Nanti muncul seperti ini. Ada login. Kenapa login violet? Karena tadi kita sudah nambahin user baru. Silakan pakai user yang tadi dibuat. Nah, saya sudah masuk. Pakai user tadi yang dibuat. Bukan, RB identity yang tadi di users. Udah masuk? Nah. Coba ping Google. Ping Google. Ping. Udah bisa internetan ya? Ya, untuk menyelesaikan pingnya kamu bisa CTRL-C. Bisa? Kamu CTRL-C aja dulu untuk mengakhiri. Ya nggak apa-apa, berarti kamu berhentinya di 7, kalau saya berhentinya di 4. Sudah sebelah sini bisa internetan, sebelah kiri. Riva udah bisa internetan? Saya bilang apa? Di depan. Kamu di belakang mah loba setan. Setan berwujud manusia. Riva, udah sampai mana? Apa? Hah? Jangan berisik, saya pengen dengar apa? Udah bisa? Bisa? Sebelah sini udah bisa semua. Ekek udah. Sebelah sini sudah bisa semua internetnya. Ini saya evaluasi dari kemarin nih. Takutnya ketinggalan. Sebelah sini sudah. Sana sudah. Hah? Bisa ping Google. Udah itu udah bisa internetan. Haidar udah. Sebelah sana Raffi. Sudah bisa ping Google. Gak apa-apa. Udah bisa Adril. Rija. Kenapa belum bisa Rija? Hah? Kamu udah sampai mana Riza? Oke, kita lanjutkan dulu. Ya, ini videonya nanti bakal panjang. Takutnya kepanjangan videonya. Udah jam 11. Mau ada Khairullah enggak? Kalau ya makanya kita cepat belajarnya. Oke, kita sudah bisa mendapatkan IP. Selanjutnya, kita akan mendaftarkan IP untuk Ethernet 2 untuk client. Fokus lagi. Kita akan menambahkan IP address untuk client. Masih ingat router bertugas sebagai apa? Sebagai apa? Gateway. Ya, nanti berarti IP yang didaftarkan di router itu adalah IP gateway. Oke, silakan kamu klik bagian IP. Terus ada addresses. Ada? Nih ada address list. Nah, makanya yang tulisan ini nih statusnya kan dia D. D itu artinya DHCP atau dynamic. Nih, kalau kamu lihat default atau dynamic. Ya. Oke, selanjutnya kita tambahkan dulu
untuk IP address di ether berapa di situ? 2. Ether 2. Nih, muncul seperti ini. IP-nya berapa di situ? 192. Ya, 18 10 titik berapa di sini? Titik 1. Ingat, kita akan jadikan router kita sebagai gateway. Kenapa? Boleh nggak 2? Saya tanya, boleh nggak kalau saya ubah jadi 2? Ini nggak kompak nih jawabannya. Boleh nggak saya ubah oktet terakhir jadi 2? Jadi 192, 128, 10.2. Boleh nggak? Ah, masih ragu. Boleh atau enggak? Jawabannya adalah boleh-boleh aja. Ya, tapi gini. Biasanya router itu pasti menggunakan angka atau satu tingkat dari network tambah 1. Kalau networknya adalah 0, berarti gateway adalah 1. Kalau networknya 64, gateway-nya adalah 65. Itu biasanya, kebiasaan seperti itu. Kenapa? Biar kita bisa hafal, gampang ngafalnya. Ya, akses juga gampang. Nah, kalau di Bikrotik ini jangan lupa ditambahkan nilai prefixnya. Kenapa? Kalau kamu nggak ditambahkan nilai prefixnya atau prefixnya, nanti dia akan otomatis menggunakan /32. 30 atau 32 saya lupa. Ya, di mana di situ nggak ada IP lagi yang bisa digunakan. Maka pastikan dia menggunakan /24 sesuai dengan kebutuhan. Ya, kalau kamu tekan apply, nanti dia akan otomatis muncul networknya. Ya, interface-nya diarahkan ke Ether 2. Ya, interface-nya diarahkan ke Ether 2. Setelah itu kamu tekan apply, oke. Nanti networknya akan otomatis terisi. Sudah? Sudah ya? Oke, langkah selanjutnya, karena saya sudah pernah membahas tentang DHCP, jadi saya nggak akan ngebahas lagi DHCP, kita langsung prakteknya aja. Kita pengen komputer kita ini nanti akan mendapatkan IP secara otomatis, secara dinamis, maka kita akan masuk ke menu IP DHCP server. Silakan kamu klik di IP. Di situ ada DHCP server. Ada DHCP server. Lalu setelah itu, untuk menambahkan satu buah service DHCP atau layanan DHCP itu bukan menggunakan tanda plus atau add. Kita menggunakan setup, DHCP setup. Kamu klik DHCP setup. Sampai muncul pop-up seperti ini. Muncul seperti ini. Nah, ini dia menanyakan, kita pengen DHCP ini diarahkan kemana? DHCP kemana? Ke Ether 2. Jangan diarahin ke Ether 1. Nanti bahaya nih. Kalau kamu arahin ke Ether 1, nanti kamu nyebar IP ke sekolah, ke jaringan sekolah. Nanti kacau jadinya. Nanti ada konflik. Ini jangan sampai salah Ethernet. Setelah itu next. Terus di sini dia akan mengkonfirmasi networknya sudah benar atau belum. Ya. Kalau sudah betul tinggal next lagi. Dia akan konfirmasi juga gateway-nya. Ini next lagi. Nah, di bagian sini jangan dulu di next. Ini ada yang saya jelasin. Ini adalah berapa IP address yang nanti akan disebar. Ya, address to give out. Di sini tulisannya dari 2 sampai 254. Dari mana ngelihatnya? Nih, di sini nih. Dari 192 128 10.2 sampai 192 18 10.254. Ini bisa kita ubah sesuai kebutuhan. Ya, karena di sini nggak diminta untuk pembatasan, maka ini tinggal biarkan saja. Tapi kalau misalkan diminta untuk dibatasi, misalkan hanya bisa menyebar sampai IP 20 aja, maka yang 254 ini diubah menjadi 20. Ya, yang paling ujung itu 254 diubah menjadi 20. Kalau kita nggak usah. Lah, setelah itu kita next lagi. Nah, ini DNS servernya, ini dibiarkan.
Ini kita sebar DNS sesuai dengan DNS yang disebar oleh server. Kita tinggal meneruskan saja. Ini next. Ada yang masih dengar tentang list time? Waktu yang diberikan, waktu sewanya. Ya, jadi DHCP ini IP yang diberikan bukan tok diberikan, tapi jatuhnya ke sewa. Seperti sewa lah, ada batas waktunya. Ya, setiap batas waktu itu habis, maka dia akan berubah lagi IP-nya. Jika diperlukan untuk berubah. Tapi kalau misalkan nggak perlu berubah, dia nggak akan berubah. Misalkan kamu dapat IP address di komputer kamu misalkan 10.254. Selama 10 detik atau 10 menit, dia akan menggunakan IP yang sama. Setelah 10 menit ini habis, dia akan memperbaharui IP-nya jika diperlukan. Tapi kalau misalkan ternyata tidak diperlukan, maka dia akan menggunakan IP yang sama. Jadi, Pak, katanya ini akan gonta-ganti, dinamik terus. Ya kalau misalkan ternyata IP tersebut masih tersedia, maka pakai itu terus. Tapi ketika kamu, misalkan di sini ada 20 komputer. Perhatikan. Di sini ada 20 komputer, IP yang disebar pas-pasan banget 20. Pada saat yang sama, ada satu komputer yang tercabut, terputus. Lalu setelah itu otomatis kan ada satu IP yang nggak kepake, betul? Nah, nanti ada komputer baru. Misalkan saya bawa laptop ke sini, terus saya nyolokin. Nah, nanti dia akan mendapatkan IP yang tersisa itu. Ya, yang kecabut nanti nggak akan dapat. Ya, jadi itu bentuknya dinamis. Ini setiap 10 menit bisa kita atur. Kalau kita next, nanti dia akan selesai untuk IP DHCP-nya. Nanti tinggal kita tunggu sampai komputer kita terkoneksi, artinya mendapatkan IP. Sambil menunggu, ada satu fitur atau satu layanan yang ingin saya jelaskan agar nanti komputer kita bisa internetan. Ya, ada satu fitur. Fiturnya adalah Network Address Translation. Saya pernah menjelaskan waktu itu. Saya akan sedikit mengenalkan saja, nggak akan saya bahas semuanya. Sedikit menjelaskan Network Address Translation. Dia bertugas untuk mentranslasikan atau mengubah IP lokal menjadi IP publik. Ya, perhatikan, fokus lagi. Ini harus benar-benar tahu. Network Address Translation dia berfungsi untuk mentranslasikan atau mengubah IP lokal menjadi IP publik. Gimana konsepnya? Gini. Nih, ini ada kelas 11 TKJ. Di sebelah belakang kalian itu ada 11 mm misalkan atau 11 TKV. Masing-masing dari kalian punya nomor absen. Ya kan? Punya nomor masing-masing. Misalkan Alfiandra nomor 1, terus Rama nomor 2. Nih, biar kalian paham tentang NAT. Kita ada dalam satu lokal untuk 11 TKJ. Di ruangan ini hanya kita yang saling kenal. Orang luar itu nggak kenal sama kita. Nah, tadi ada network address translation, artinya mentranslasikan IP lokal ke IP publik. Konsepnya seperti ini. Di sini, selama pintu ini tertutup, kita hanya bisa berkomunikasi untuk kita-kita saja. Ya. Tapi ketika kita buka pintunya dan kita buat di depan pintu itu sebuah servis tadi, kita tandai di situ ini boleh lewat. Kita sudah saling berkenalan dengan IP di luar atau dengan ekosistem yang ada di luar. Nah, disitulah kita bisa berkomunikasi dengan luar. Nah, kalau di sini berarti IP kita nantinya agar bisa internetan. Karena kita tahu ini kan IP lokal kita ini semua nih. Ini kan lokal semua. Terus gimana bisa internetan? Di situ kan ada modem. Dia sebar ke luar, ke publik. Nah, dari situ ada network address translation. IP lokal kita nanti akan dikenalkan atau setidaknya kita kasih topeng keluar itu bisa internetan. Jadi bisa akses Google, bisa akses semua website yang ada di dunia ini. Jadi intinya adalah network address translation adalah mengubah IP lokal menjadi IP publik. Bukan mengubah seutuhnya, tapi intinya agar IP lokal kita bisa terhubung ke IP publik. Oke, ada di menu firewall.
Silakan kamu tekan IP. Lalu setelah itu di situ ada firewall. Connect lagi aja. Cancel terus connect lagi. Oke. IP firewall. Lalu setelah itu di situ ada NAT. Ada NAT. Kamu klik NAT-nya. Setelah itu kamu tambahkan IP-nya, Pak. Ya, IP firewall. Ada nggak? Terus kamu klik NAT. Setelah itu kamu tambahkan, kita akan mendapatkan rule baru, aturan baru. Ini change-nya kita ubah ke src NAT. Setelah itu di sini out interface. Ini adalah pintunya. Pintunya kita mau menggunakan pintu yang mana? Karena kita ingin menghubungkan ke internet, maka kita ubah ke Ether 1. Setelah itu langsung masuk ke action, klik di action. Actionnya mengubah menjadi masquerade. Masquerade. Sudah? Sudah? Kalau sudah tinggal apply, oke. Dia menunggu waktu sampai bisa internetan nanti. Nih, di pojok kanan ini ada angka berjalan. Nah, bisa internetan tuh saya udah. Connect lagi aja. Cancel dulu terus connect lagi.